Amma ba'du, jemaah dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati dan sama-sama mengharapkan ridho, maghfirah, hidayah, inayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat banyak, tak mungkin kita dapat menghitung sampai kapanpun dan dengan alat apapun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini topik bahasan atau judul ceramah pada saat ini adalah mukmin yang berbahagia. Kita hidup di muka bumi ini bukan kehendak kita, bukan kehendak orang tua kita, apalagi orang lain. Tapi hidup di muka bumi ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan waktunya juga tidak lama, singkat, sebentar. Kemudian juga tidak coba-coba dan tidak akan ada ulangan. Oleh karena itu, tentu tidak ada pilihan lain. Hidup sekali yang sebentar, tidak coba-coba, tidak ada ulangan tadi, kecuali harus sukses, harus berbahagia, harus berhasil. Nah, untuk mencapai kesuksesan hidup di muka bumi ini, bahagia dunia dan akhirat yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 201, dan itu sering kita berdoa kepadanya dengan ungkapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Nah, itulah termasuk tujuan hidup kita di samping ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat itu tentu tidak ada jalan lain juga kecuali memakai aturan yang membuat hidup, yakni aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentu tidak ada pilihan juga bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala, aturan, pedoman, kecuali harus memakai aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Allah sudah memberikan panduan. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'silaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak sepantasnya, tidak seyogianya, tidak sebaiknya mukmin laki-laki atau mukmin perempuan itu apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan hukum, aturan, pedoman, jalan hidup, kemudian mereka ada pilihan lain dalam urusan mereka. Jadi sebagai mukmin, kalau ingin bahagia tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain kecuali hanya memakai aturan Allah dan Rasul. Sehingga ujungnya Allah akan mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, dalam arti hidupnya tidak memakai aturan pedoman Allah dan Rasul, maka dhalla, sesat. Dia tidak akan sampai kepada tujuan tadi. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia sesat. Dan itu dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Nah, apalagi dalam ayat 71-nya
Itu Al-Ahzab itu sebaliknya Allah menyatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya ya, dalam hidup ini memakai aturan Allah dan Rasul, faqad faza, maka mereka itu termasuk beruntung, sukses, bahagia, memperoleh kemenangan, fauzan azima, dalam kesuksesan yang besar. Nah itulah, oleh karena itu dalam hal ini sekali lagi kita mestinya kalau ingin mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan, tidak ada pilihan lain ya. Dalam hidup ini harus memakai aturan pedoman dari Allah dan Rasul. Jemaah dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ayat yang terolah bisa dikatakan lebih khusus kaitan dengan bahagia dunia dan akhirat ini, atau bisa dikatakan sebagian bahagia yang oleh Allah disampaikan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 secara urut, runtut, sistematis, dan bisa dikatakan indah sekali. Apa itu? Allah mengatakan kaitan dengan siapa orang yang beruntung, yang berbahagia, yang hidup sekali tidak gagal itu. Allah menyatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia, sungguh sukses orang yang beriman itu. Nah, siapa orang yang berbahagia, yang beruntung itu? Ada 6 ciri orang yang hidupnya beruntung, sukses. Yang pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. yakni orang yang mereka itu sholatnya khusyuk. Jadi sholat khusyuk ini menjadi syarat untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena apa artinya walaupun taruhlah kita sudah mencapai atau mendapatkan semuanya keinginannya dalam kehidupan ini, kaitan dengan harta, kesehatan, jabatan, kendaraan, rumah, dan sebagainya. Tapi kalau tidak sholat, insya Allah tidak akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan. Bahkan di hadapan Allah tidak ada artinya kesuksesan yang dicapai kalau tidak ada sholat. Karena orang yang nggak sholat itu bukan mukmin, bahkan jaminannya juga neraka. Nah, oleh karena itu di sini hendaknya kita berupaya kalau ingin berbahagia, sholat itu khusyuk. Bagaimana atau apa yang disebut dengan sholat khusyuk itu? Karena sholat khusyuk itu adalah sholat yang kita lakukan dengan fokus gitu, hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hatinya ikut hadir, bukan hanya gerak badan. Apalagi sholat hanya dalam rangka mengejar setoran atau menggugurkan kewajiban saja, itu tidak. Tapi betul-betul hatinya ikut hadir. Bahkan kalau kita perhatikan perintah sholat yang dilakukan pertama kali kepada Rasulullah waktu Mi'raj, ya, itu kan hakikatnya kita mestinya seperti itu, bertemu langsung. Rasulullah waktu itu bertemu langsung dengan Allah waktu Mi'raj itu, sehingga sholat pun hakikatnya kita hayati, ya, kita sedang berdialog, kita sedang bertemu langsung kepada Allah. Sehingga ada ungkapan as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi kita orang sholat itu sedang mi'raj, sedang berdialog, ya, sedang menghadap, sedang bertemu, sedang berbisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu insya Allah kita akan khusyuk kalau kita waktu sholat menghayati, ya, seperti peran kita Rasul dengan Allah SWT bertemu. Malah Rasul juga menyatakan hendaknya kalau kita ingin khusyuk, bahkan ibadah-ibadah yang lain dengan khusyuk, kita harus ihsan. Apa itu ihsan? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah
seolah-olah engkau melihatnya. Walaupun engkau tidak melihatnya, tapi yakini bahwa Allah melihatmu. Nah, ini ihsan. Nah, kalau kita dalam ibadah merasa melihat Allah, ya, seolah-olah merasa melihat Allah, tapi kalau enggak melihat juga pasti Allah melihat. Insya Allah kita akan khusyuk. Bahkan Rasul juga membimbing, kalau kita ingin sholat khusyuk, hendaknya rasakan bahwa sholat itu kita seperti sholat yang terakhir. Dalam arti sebentar lagi akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini, dan tentu jamaah dan pemirsa yang dimuliakan Allah, kenapa sholat khusyuk itu akan membuat bahagia? Karena orang yang sholatnya khusyuk insya Allah akan fungsional, akan punya fungsi. Apa fungsinya? Antara lain sebenarnya dalam surat Al-Ankabut ayat 45, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu akan dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan kata lain, insya Allah kalau sholatnya benar dengan khusyuk tadi, kita akan menjadi baik karena akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak istilahnya itu dalam guruan itu STMJ, sholat terus maksiat jalan. Bahkan dalam ayat yang lain Al-Ma'arij ayat 19-23 itu sholat yang fungsional itu sholat itu akan menghindarkan stres. Karena Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a, semua manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan keluh kesah. Idza masa'u syarru jazua, bila ditimpa keburukan, sakit, miskin, banyak masalah itu mengeluh. Wa idza masa'ul khairu manu'a, dan berdiri kebaikan, lupa diri dan kikir. Ilal musholin, kecuali orang yang sholat. Orang yang sholat insya Allah akan terhindar dari stres, juga akan terhindar dari lupa diri dan kikir. Siapa? Yaitu yang sholatnya adalah daim, kata-kata Allah dalam ayat itu. Daim artinya dalam hal ini daimun, yaitu terus menerus, konsisten, termasuk tentang tadi kaitan dengan khusyuk tadi. Jemaah dan pemirsa yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan adalah sholat yang khusyuk. Sehingga kita upayakan agar sholat kita khusyuk. Kemudian yang kedua, kata Allah dalam surat Al-Mu'minun 1-11, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. yakni orang yang dapat meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Jadi hidupnya, perbuatannya, termasuk ucapannya hanya yang berguna. Tidak membuang waktu, tidak membuang tenaga, tidak membuang mungkin harta yang tidak bermanfaat. Jadi ucapan maupun perbuatan, dia itu orang yang perbuatannya, ucapannya itu berguna, mampu meninggalkan hal yang tidak berguna. Sampai Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Tirmidzi itu dikemukakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Jadi kalau nggak bisa berkata baik, diam. Itu orang mukmin, kata Rasulullah SAW. Jadi jangan berkata-kata ucapan yang tidak berguna, apalagi yang menyakiti, mengganggu orang lain. Jadi ucapannya hanya berguna. Tidak bisa berkata baik, diam. Kul khairon aw liyasmut. Bahkan dalam kehidupannya, umurnya, insya Allah kalau orang yang akan berbahagia, yang dapat menggunakan umur supaya jangan sampai sia-sia itu, Rasul dalam hadis Bukhari juga mengatakan kalau kita ingin menjadi sebaik-baik manusia, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Rasul, sebaik-baik manusia itu yang umurnya panjang. Jemaah, jadi boleh kita berdoa memohon kepada Allah, menginginkan umur panjang, karena Rasul mengatakan sebaik-baik manusia, khairun nas, man tola umruhu, yaitu yang umurnya panjang. Tapi apa? Wahasuna amaluhu, tapi amalnya baik. Jadi
silahkan umur panjang, amalnya baik. Nah, dalam hidup mestinya kalau ingin beruntung, jangan sampai justru tidak berguna apa yang dilakukan. Nah, kita menjadi orang yang berguna. Karena apa? Karena kita umurnya panjang, tapi amalnya baik. Dan sebaliknya adalah wasarunas, dan seburuk-buruk manusia, yaitu mantola umruhu. Juga yang umurnya panjang juga, tapi wasa'a amaluhu, tapi buruk amalnya. Nah, kemudian juga yang berikutnya juga kaitan dengan sebaik-baik manusia. Kata Rasul, ada hadis yang sangat populer, ya. Apa kata Rasulullah? Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat manusia. Ada satu imsal atau misal, gambaran, ya. Kalau kita ingin menjadi baik itu, dalam Al-Quran atau dalam hadis itu banyak Allah memberikan tamsil atau pemisalan. Sebagai contoh misalnya kaitan dengan kalau ingin hidup yang bermanfaat itu, hiduplah seperti lebah. Apa itu lebah? Lebah itu dia ya rupanya juga cukup bagus. Kemudian dia makannya bagus, nggak makan sembarangan, minumnya bagus, bergaulnya atau lingkungannya bagus, kemudian yang dikeluarkan juga bagus, apa madu, gitu. Jadi lebah nggak sembarangan, tidak akan main di tempat kotoran, kemudian mengganggu orang lain atau yang lain, tidak. Jadi lebah itu lingkungannya bagus, yang dimakan bagus, yang diminum bagus, yang dikeluarkan bagus. Kenapa? Madu. Janganlah seperti lalat. Apa itu? Lalat itu rupanya juga seperti itu. Tidak bersih, tidak menarik, ya. Kemudian dia lingkungannya, tempat mencari makan, tempat berdiam yang buruk-buruk, sampah dan segala macam. Yang dimakan, yang diminum buruk, yang dikeluarkan juga buruk, akan menjadi penyakit. Nah, itu ibaratnya manusia hendaknya seperti lebah, jangan seperti lalat. Justru akan membuat lingkungan atau membuat orang lain celaka, rugi, karena tidak baik perilakunya, atau membawa wabah, membawa musibah. Itu jangan sampai. Jadi itu waladinahum anil lahwi mu'ridun. Nah, kemudian yang ketiga, Allah menyatakan orang yang beruntung, yang sukses itu, yang bahagia, waladinahum lizakati fa'ilun, yaitu orang yang menunaikan, memberikan zakat. Kenapa orang yang memberikan zakat itu termasuk bahagia? Ya karena ya zakat itu bisa dikatakan bersih, sehingga hartanya itu bersih. Karena hakikatnya harta yang dimiliki, apalagi sudah sampai kepada nisab, itu ada hak-hak orang lain, fakir miskin dan asnaf-asnaf yang lain. Nah, kalau itu dimakan pada hak orang lain, itu bisa membahayakan bagi diri kita. Sampai Rasul pernah menyatakan kaitan dengan orang yang memakan yang haram, entah karena mungkin hak orang lain karena zakat, atau hak orang lain atau cara yang tidak benar, itu kata Rasulullah, makanan yang haram itu apabila dimakan akan menjadi darah dan menjadi daging yang dimakan atau asal dari yang haram itu, atau makanan yang dimakan dari yang haram itu akan menjadi darah dan menjadi daging, dan daging yang ditumbuhkan makanan haram akan menjadi bahan bakar api neraka, dan menyebabkan sholatnya tidak bisa khusyuk, dan menyebabkan doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu beruntung orang yang zakah, yang hartanya bersih. Tapi juga pengertian dapat memberikan zakat ini sebenarnya menjadi motivasi buat kita, ya, mendorong agar kita menjadi orang yang kaya. Apa? Karena kalau orang yang tidak kaya, yang hartanya tidak sampai nisab, kan tidak membayar zakat. Jadi dengan zakat itu memotivasi kita agar kita hendaknya menjadi orang yang kaya, yang berkecukupan. Nah, jadi itu. Kemudian yang berikutnya juga zakat dalam arti bersih. Di samping harta, juga zakah itu yang akan bahagia, ucapannya bersih, niatnya bersih, makanannya bersih, ya, pakaiannya bersih, mungkin lingkungannya juga bersih. Jadi itu akan beruntung
manakala kita zakah. Menunaikan zakat, hartanya bersih, lingkungannya, dirinya juga bersih, ya, juga tadi mendorong agar kita menjadi orang yang kaya. Rasul dalam hal ini juga mengatakan bahwa orang yang kuat, termasuk orang yang kuat itu diantaranya bisa kaya, bisa sehat, berkecukupan, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Ya, mukmin yang kuat, yang dalam arti kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Termasuk ya mungkin termasuk kuat dari harta, kuat dari ilmu, kuat dari iman. Jadi hendaknya kita menjadi orang yang kuat, termasuk fisiknya. Itu yang ketiga. Kalau kita ingin berbahagia, beruntung, sukses, Allah mengatakan waladina hum li furujihim hafidun, yakni orang yang dapat menjaga farji. Apa maksudnya? Dia tidak zina, dia tidak termasuk LGBT, lesbian, kemudian gay, biseksual, transgender, atau menyalahgunakan farji, kelamin. Itu termasuk selingkuh. Rumah tangga tidak akan bahagia kalau salah satu dari pasangan itu selingkuh. Jadi harus dapat menjaga farji. Karena lebih dari itu, kalau apalagi zina, itu bisa menyebabkan, kata Rasulullah, imannya coplok. Kemudian menjauhkan rezeki. Ya. Bahkan fakta ya, di mana-mana bisa menyebabkan penyakit, apa itu aid. Bahkan aid itu tidak hanya akhirnya ditanggung oleh dirinya, bisa kepada istrinya atau keluarganya, sebaliknya istri atau suami ataupun anak. Jadi sangat membahayakan. Maka kita dapat menjaga farji. Nah, Allah mengatakan illa ala aswajihim aw ma malakat aimanuhum, kecuali kepada istri, ya, farji, kelamin itu tidak boleh salah gunakan kecuali ya berhubungan suami istri. Nah, makanya di sini pentingnya juga berumah tangga supaya bisa menghindarkan perzinahan, sehingga akan membawa bahagia. Bahkan dengan rumah tangga itu akan menciptakan kebahagiaan ataupun sakinah. Barang siapa yang mencari lebih dari itu, ya termasuk zina, LGBT dan yang lain, itu termasuk orang yang berlebihan, kata Allah Taala. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, kalau kita ingin bahagia, ingin beruntung, ingin sukses, kata Allah dalam surat Al-Mu'minun 1-11 itu, waladina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yaitu orang yang amanah dan menepati janji. Insya Allah beruntung, sukses, bahagia. Karena Rasul mengatakan la imana liman la amanatalah waladina liman la adalah. Tidak dikatakan beriman orang yang tidak amanah baginya. Jadi apa artinya? Tidak ada iman kalau dia itu tidak amanah. La imana liman la amanatalah. Tidak akan beriman orang yang tidak amanah. Waladina liman la adalah, dan tidak dikatakan beragama. Tidak ada artinya agama. Bahkan bisa diartikan tidak beragama. Ladina tidak ada artinya beragama. Tidak beragama. Liman la adalah, bagi orang yang tidak menepati janji. Kita bisa melihat apa itu di mungkin bidang politik, atau mungkin dalam bidang ekonomi, atau mungkin sosial, dalam bermasyarakat. Kalau orang yang dia tidak amanah itu akan dijauhi orang, ya. Tidak menepati janji akan dijauhi orang, tidak akan punya kawan, tidak punya teman, bahkan ya bisa masuk penjara seorang pejabat karena tidak amanah. Tidak menepati janji juga orang akan tidak senang, akan protes, akan lari. Bahkan orang yang tidak menepati janji dan tidak amanah itu oleh Rasulullah dikatakan sebagai tanda munafik. Kata Nabi mengatakan ayatul munafiki salasun, tanda munafik itu 3. Mudah-mudahan kita tidak ada satupun 3 hal itu pada diri kita. Ayatul munafiki salasun, tanda-tanda munafik itu 3. Apa itu? Idza hadasa kadzaba, apabila berbicara bohong. Jadi orang yang berbicara bohong itu munafik.
idza hadasa kadzaba. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ya. Apabila janji ingkar, tidak mendapat janji. Yang ketiga adalah wa idza tumina khana. Dan dia apabila jadi amanah, dia khianat. Itu ciri-ciri munafik. Oleh karena itu, kalau kita ingin bahagia, tadi hendaknya kita hidup amanah, entah sebagai kepala rumah tangga, sebagai pegawai, sebagai hamba, atau amanah juga termasuk mungkin titipan segala macam, hendaknya disampaikan. Dia amanah dan menepati janji, apalagi janji kepada Allah atau janji kepada yang lain. Insya Allah kalau amanah dan menepati janji akan dicintai Allah dan juga dicintai oleh sesama manusia. Yang terakhir adalah waladina hum ala sholawatihim yuhafidun. Yang keenam itu. Orang yang sukses, yang beruntung, bahagia, ya, itu adalah orang yang dapat memelihara sholatnya. Kalau yang pertama tadi orang berbahagia beruntung itu yang sholat yang khusyuk. Dan yang keenam sampai 6 hal, 2 tentang sholat. Yang keenamnya adalah yang dapat memelihara sholatnya. Apa maksudnya memelihara sholat itu? Tentu kalau tadi yang pertama udah sholat yang khusyuk, memelihara sholat itu tentu diantaranya yang telah saya sampaikan, hendaknya melihara sholat itu sholat yang fungsional tadi. Sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di samping memelihara yaitu sholat yang berkualitas. Apa itu? Yakni sholat itu ya, terutama yang 5 waktu dilakukan dengan berjamaah. Itu termasuk melihara sholat. Kemudian tepat waktu, berjamaah tepat waktu. Itu hendaknya kita upayakan. Bahkan kalau laki-laki diupayakan di masjid. Nah, itu adalah sholat yang berkualitas, memelihara sholat. Jangan sampai kita sholat waktunya diundur-undur, ya, ditunda-tunda. Kemudian juga di samping tepat tadi hendaknya kita berupaya berjamaah. Kalau bisa juga di masjid. Nah, itu akan beruntung. Di samping tadi tanha anil fahsai wal munkar. Jangan sampai kita sholat tapi STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Itu karena tidak tanha anil fahsai wal munkar. Memelihara sholat. Dilakukan dengan sholat yang berkualitas. Bukan tadi hanya mengejar setoran atau sholat hanya menggugurkan kewajiban, tidak, tapi betul-betul berkualitas itu. Nah, apa kata Allah ujungnya? Ulaika humul warisun. Yang 6 tadi Allah mengatakan mereka itu akan termasuk menjadi pewaris, mendapat warisan. Ya, warisan apa itu? Alladzina yarisunal firdaus, yaitu akan mendapatkan surga firdaus. Dan tadi di samping untuk ke depan itu surga firdaus, dengan sholat sebenarnya manfaat di dunia akan banyak sekali. Tadi sudah telah disinggung kaitan dengan bagaimana dapat meninggalkan hal yang tidak berguna segala macam, manfaat di dunia. Di akhirat Allah mengatakan sampai ulaika humul warisun, mereka akan mendapat warisan, ya, menjadi pewaris alladzina yarisunal firdaus. Dijamin oleh Allah, ya, sebagai doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, mereka itu akan masuk ke dalam surga firdaus. Itu khusus yang untuk yang 6 tadi. Hum fiha khalidun. Nah, mereka itu kekal di dalamnya. Nah, itulah jemaah dan pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala yang bisa saya sampaikan pada saat ini tentang siapa itu mukmin yang berbahagia. Mudah-mudahan kita termasuk oleh Allah Ta'ala diberikan kekuatan, pertolongan, bimbingan untuk menjadi orang mukmin yang berbahagia, yakni bahagia dunia dan akhirat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.